Iran CS bereaksi setelah Israel secara membabi buta menyerang Gaza dengan dalih mengincar Hamas. Ya, Iran dan proksinya seperti Hizbullah dan Houthi meradang dengan invasi Israel yang telah menewaskan lebih dari 400 orang itu. Seperti apa reaksi keras Iran, Hizbullah, dan Houthi menanggapi serangan Israel tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pertama adalah Iran. Melalui jubir Kementerian Luar Negeri Esmail Bakai, Teheran menyatakan kecaman kerasnya terhadap serangan baru Israel ke Gaza. Bakai menggambarkan dimulainya kembali agresi mematikan di Gaza sebagai kelanjutan genosida dan pembersihan etnis. Bakai pun menyerukan kepada semua negara dan PBB untuk mengambil langkah segera guna menghentikan kekejaman dan mengatasi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Menurutnya, serangan Israel dilakukan dengan lampu hijau alias mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara barat lainnya. Ia juga menekankan tanggung jawab dunia Islam untuk mencegah terjadinya pembunuhan dan tindakan genosida di wilayah Palestina yang diduduki. Bakai kemudian mendesak Organisasi Kerjasama Islam untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk mempercepat penuntutan para pemimpin Israel di Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, menegakkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. Sama seperti Iran, Hizbullah Lebanon juga mengecam serangan Israel dan menegaskan kembali dukungan untuk Gaza. Kelompok asal Lebanon ini mengutuk dimulainya kembali perang pemusnahan Israel di Gaza. Lalu bagaimana dengan reaksi Houthi? Houthi yang berbasis di Yaman berjanji untuk melanjutkan serangan sampai serangan Israel di Gaza dihentikan. Juru bicara Houthi Yahya Saree mengatakan Houthi menembakkan 2 rudal balistik hipersonik ke pangkalan udara Nevatim Israel sebagai tanggapan atas serangan Israel di Gaza. Saree mengatakan operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, sementara Israel sebelumnya menyatakan sebuah proyektil dari Yaman berhasil dicegat sebelum memasuki wilayah Israel. Saree menambahkan, Houthi juga akan terus menghadapi Amerika dan mencegah sampai agresi di Gaza berhenti, blokade dicabut, dan bantuan kembali diizinkan masuk ke jalur Gaza. Israel kembali menggempur Gaza dengan melancarkan serangan mematikan di jalur Gaza pada Selasa 18 Maret 2025 pagi. Serangan itu menewaskan sedikitnya 413 orang, termasuk anak-anak, dan melukai sekitar 562 orang. Jumlah korban jiwa kemungkinan akan terus bertambah karena masih banyak orang yang berada di bawah reruntuhan bangunan yang dibombardir serangan Israel. Serangan itu pun menandai bahwa Israel telah melanggar gencatan senjata. Ya, serangan Israel telah menghancurkan gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 bulan dengan Hamas yang dimulai sejak 19 Januari 2025. Serangan Israel itu menargetkan berbagai wilayah di jalur Gaza dari utara ke selatan termasuk Jabalia, Beit Hanon, Kota Gaza, Nusairat, Deir el-Balah, Khan Younis, dan Rafah. Bahkan daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai zona kemanusiaan yang aman termasuk zona Al-Mawasi juga tak luput dari serangan Israel. Militer Israel kemudian mengeluarkan perintah pemindahan paksa. Juru bicara militer Israel Avichai Adrai memerintahkan penduduk di daerah-daerah Beit Hanon, Kirbet Huzza'ah, Abasan Al-Kabira, dan Abasan Al-Jadida untuk segera mengungsi. Adrai juga memperingatkan bahwa wilayah tersebut akan menjadi zona tempur yang berbahaya. Adrai mengatakan warga sipil di daerah-daerah tersebut harus pergi ke tempat penampungan di barat kota Gaza atau Khan Younis. Sebelumnya, pada 15 Januari 2025, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata 3 tahap untuk menghentikan lebih dari 460 hari perang yang telah menghancurkan Gaza.
Kesepakatan yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025 mencakup gencatan senjata untuk menghentikan kehancuran yang terjadi di Gaza, pembebasan tawanan yang ditahan di Gaza dengan imbalan ribuan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel, dan kemungkinan bagi warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Namun Israel melanggar gencatan senjata berkali-kali dari 19 Januari hingga 17 Maret 2025, menewaskan sedikitnya 170 orang di Gaza dengan rata-rata hampir 3 orang tewas setiap harinya. Otoritas Gaza juga telah mendokumentasikan lebih dari 350 pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, termasuk serangan militer, tembakan, serangan udara, pengawasan yang semakin ketat, dan penghalangan bantuan. Bahkan pada 2 Maret 2025, Israel memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza setelah gencatan senjata tahap pertama berakhir, sehingga menghentikan pasokan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Hal ini menimbulkan kecaman global. Negara-negara Eropa memperingatkan bahwa blokade tersebut dapat melanggar hukum kemanusiaan internasional. Kondisi kemanusiaan semakin memburuk ketika truk-truk bantuan terdampar di luar Gaza yang mengakibatkan meningkatnya resiko kelaparan dan kekurangan gizi. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan serangan mematikan ke Gaza hanyalah permulaan. Netanyahu mengatakan pasukan Israel akan menyerang Hamas dengan kekuatan yang semakin meningkat. Ia juga menyebut negosiasi gencatan senjata di masa depan hanya akan berlangsung di bawah tembakan. Sebelum serangan Israel, utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff telah mendorong proposal jembatan untuk memperpanjang gencatan senjata setelah Ramadan dan Paskah. Di bawah proposal tersebut, Hamas akan membebaskan tawanan hidup tambahan sebagai imbalan atas tawanan yang masih hidup, sementara kedua belah pihak menyusun kerangka kerja untuk gencatan senjata permanen. Namun, Netanyahu justru menyalahkan Hamas atas kurangnya kemajuan dalam perundingan. Alasan itulah yang membuat Israel mengesahkan pembaruan aksi militer terhadap Hamas. Netanyahu juga menuduh Hamas bertanggung jawab atas semua korban yang tidak disengaja di Gaza. Itu tadi reaksi sekutu Hamas atas serangan mematikan Israel di jalur Gaza. Iran dan Hizbullah mengutuk serangan Israel tersebut, sementara Houthi telah melakukan serangan balasan. Kini, gencatan senjata antara Hamas dan Israel pun menemui jalan buntu. Akankah Hamas juga melakukan serangan balasan kepada Israel? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.